Selamat datang kembali di channel IME OPM. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada judul video kali ini kita akan membahas tentang Endless Battle Zone ya. Kita akan membahas peraturan di Endless Battle Zone sebelum besok kita akan memasuki fase battle ya. Jadi tanpa berlama-lama mari kita bahas peraturan di Endless Battle Zone. Yang pertama kita mulai dari peraturan umum. Di rules atau peraturan umum ada 4 rules. Yang pertama, Anda akan bertemu pemain dari server lain di Endless Battle Zone. Setiap musim berlangsung selama 1 minggu. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, Endless Battle Zone akan terdiri dari semua server yang ada di OPM, baik server tua, muda, atau server menengah ya, ratusan. Lalu yang kita bisa garis bawahi di sini, Endless Battle Zone ini berakhir setiap minggunya ya. Jadi sistemnya hampir seperti percampuran antara dojo dan turnamen. Jadi selama Selasa sampai hari Sabtu kita akan difokuskan untuk menggrinding poin sebanyak mungkin, atau istilahnya di sini trofi ya, menggrinding trofi atau farm trofi sebanyak mungkin. Dan di hari Minggu kita akan masuk ke tahap final. Dan ini dijelaskan di poin ketiga ya. Di poin ketiga ini dijelaskan pembagian waktunya ya. Jadi dari mulai hari Senin pukul 12 waktu server sampai Sabtu pukul 20.50 adalah waktu pendaftaran. Kemudian waktu pertandingan itu dimulai hari Selasa pukul 9 waktu server sampai hari Sabtu pukul 9 malam waktu server. Jadi kita bisa mendaftarkan diri kita dari mulai hari Senin sampai Sabtu ya. Tapi pertandingannya dimulai dari Selasa sampai Sabtu. Artinya kalau kita tidak punya waktu mendaftar di hari Senin, kita masih bisa mendaftar di hari Selasa dan seterusnya ya, sampai hari Sabtu, sampai batas waktu yang ditentukan. Kemudian final akan digelar pada pukul 7 malam waktu server sampai setengah 8 waktu server. Kalau di waktu WIB berarti pukul 6 sampai pukul setengah 7 ya. Jadi tinggal dikurangi 1 jam dari jam yang tertera di sini ya. Kemudian di poin 4, trofi akan direset setiap awal musim, setiap Senin. Jadi sama seperti dojo, ketika kita sudah mengumpulkan sampai poin tertentu, setiap musimnya akan direset sampai 0 ya. Kalau di Martel Dojo itu setiap 2 minggu, kalau di Endless Battle Zone ini setiap 1 minggu sekali ya. Di hari Senin akan direset. Itu sedikit untuk peraturan yang umum, sudah jelas ya. Kita akan berlanjut ke peraturan pendaftaran. Oke, ini untuk sign up rules ya. Yang pertama, saat pendaftaran tersedia, pemain yang memenuhi persyaratan harus memilih battle zone. Poin kedua, pemain dapat berpindah battle zone kapan saja sebelum matching dimulai. Poin ketiga, Anda tidak dapat mendaftar di battle zone yang sudah penuh. Poin yang keempat, setiap zona pertempuran memiliki fitur uniknya tersendiri. Semua peserta di zona pertempuran akan menikmati efek khusus dan bonus statistik. Fitur ini hanya berlaku di matchmaking atau saat pertandingan. Oke, yang bisa kita garis bawahi di sini, yang pertama, di setiap seasonnya atau di setiap minggunya akan ada 4 zona ya. Zona ini bisa jadi 4-4-nya beda, atau ada salah satu yang sama, atau bagaimanapun itu bisa direset setiap minggunya. Jadi sistemnya hampir sama seperti bounty di Mirage Trial. Jadi bounty yang didapatkan misalnya misi kelas S bisa dapat 2, bisa sama semua, atau misi kelas A semua, atau A, B, C seperti itu. Buff yang kita dapatkan di sini atau zone yang kita dapatkan di sini juga bisa beda-beda, bisa juga sama. Tergantung reset yang dilakukan oleh server setiap minggunya ya. Kemudian
Yang perlu kita perhatikan di sini, kita bisa berganti zona kapanpun kita mau sebelum matching dimulai ya. Berarti di hari Senin kita bisa mengganti zona kita secara terus menerus. Kemudian berikutnya yang perlu kita garis bawahi, di setiap zona ini ada fiturnya masing-masing ya, atau ada efek yang didapat player masing-masing. Untuk pekan ini, teman-teman bisa lihat pada daftar berikut ini. Ada 4 ya. Yang pertama itu ada peningkatan damage. Kemudian yang kedua tentu saja ada peningkatan max HP atau peningkatan jumlah darah atau HP bar. Yang ketiga ada peningkatan speed untuk kolom bagian belakang atau row bagian belakang. Intinya barisan belakang ya. Yang terakhir ada peningkatan injury. Lalu berikutnya kita beralih ke matching rules. Di matching rules ini ada 9 peraturan. Yang pertama, kita harus menantang player di zona yang sama untuk mendapatkan atau memenangkan trofi dan hadiah lainnya ya, kumulatif. Kemudian yang kedua, pemain online harus menantang pemain offline. Penantang dapat menggunakan mode manual. Jadi hampir sama seperti di dojo, kita akan menantang beberapa player ya. Di display beberapa player kita harus menantang salah satu ya. Sama seperti di Martial Dojo, yang pemain yang kita tantang offline, jadi kita tidak seperti di live class atau di club competition, kita sama-sama online, tidak seperti itu ya. Sistemnya hampir sama seperti arena atau Martial Dojo atau yang lainnya, misalnya di Peak Arena seperti itu ya. Yang ketiga, match tidak memiliki biaya. Setiap pemain dapat melakukan match hingga 500 kali setiap musim. Di sini pencocokan adalah maksudnya match ya. Jadi kita dipertemukan dengan lawan gitu ya. Itu yang dimaksud pencocokan match. Itu kita maksimal 1 minggu 500 kali ya. Artinya kita diberi kesempatan sampai semual kita ya, sampai capek-capeknya kita sendiri, karena 500 match itu pasti banyak sekali ya. Untuk 1 minggu katakanlah kita hitung hari efektifnya itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, katakanlah 5 hari. 5 hari, jadi per hari kita asumsikan 100 match. Kita menjalankan 100 match per hari itu apa kita tidak mual atau tidak tertekan, stres atau bosen gitu ya. Jadi selain tidak ada batasan, kita juga tidak dipungut biaya. Seperti misalnya kalau di dojo kan setiap kita sudah selesai 5 kali yang gratis sehari, kita kalau mau refresh atau mau mendapatkan chance untuk pertandingan, kita harus membayar sejumlah diamond. Atau di Peak Arena misalnya yang lebih mahal. Atau kalau di arena gitu, kita kalau mau dapat 5 kali kesempatan lagi membayar 300 dan kelipatannya lagi gitu kan. Kalau di Endless Battle Zone ini gratis ya. Kemudian yang keempat, di tahap awal pertandingan Anda harus memilih 1 lawan dari 3 yang tersedia. Jadi artinya kita di display 3. Ini sama seperti di Martial Dojo ya, yang ketika kita sudah level 16 ke atas itu kan cuma di display 3, nanti cuma 2, terakhir nanti 1 yang tidak bisa di refresh gitu. Kalau di Endless Battle Zone kita ditampilkan 3 terus menerus ya. Jadi 3 kita selalu milih 1, dan dari poinnya itu pasti beda-beda ya. Misalnya kita lawan yang lemah dapat trofi sedikit, kita lawan yang kuat dapat trofi yang lumayan banyak. Kurang lebih seperti itu ya untuk poin keempat. Kita lanjut ke poin kelima. Poin kelima, jumlah trofi akan berubah berdasarkan hasil pertempuran yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ketika kita melawan yang lemah, kita akan dapat lebih sedikit trofi daripada saat kita melawan yang lebih kuat. Kemudian yang poin keenam, ketika batas putaran tercapai, pembela menang atau challengers menang. Jadi kita itu ada sistem waktu ya. Jadi ketika kita sudah sampai ke tahap tertentu, match itu akan dikatakan sebagai kita menang ya. Jadi mungkin tidak berdasarkan
ronde ya, tapi ada sistemnya tersendiri nanti. Kita akan coba lihat ketika match-nya dimulai esok hari. Jadi kali ini kita akan membahas rules-nya saja. Kemudian yang ke-7, 8 pemain akan dipromosikan dari setiap battle zone. Akan ada 32 pemain di fase final. Lalu berikutnya, pemain spesial dan pemain dengan peringkat lebih tinggi akan dipromosikan. Pemain dapat dipromosikan hanya sekali setiap saat. Dalam kasus bug duplikasi ganda, pemain sebelumnya atau pemain yang terpilih dahulu yang akan dipromosikan terlebih dahulu. Untuk poin ke-7 dan 8 dan juga ke-9 akan saya bacakan secara berurutan dulu ya, baru saya jelaskan. Kemudian promosi spesial untuk poin A, prize 2000 poin pertama minggu ini. Kemudian poin B, pencapaian pertama 100 kali menang di minggu ini. Kemudian yang C ini seharusnya promosi peringkat 6 pemain teratas dalam daftar peringkat trofi minggu ini. Ke-9, hadiah menangkan pertempuran bla 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 bla. Bisa dibaca sendiri. Ini untuk hadiahnya ya. Kemudian yang ingin saya bahas dari poin 7 sampai 9 karena ini hampir sama berkaitan. Di fase final atau di hari Minggu pukul 19 waktu server itu 8 orang akan dipilih dari berdasarkan masing-masing zone ya. Kan tadi ada 4 zone dan masing-masing zone dipilih 8. Jadi totalnya ada 32 orang yang akan mewakili setiap zone untuk bertanding di final ya. Jadi misalnya zone max HP mengirim 8, zone speed mengirim 8, zone injury mengirim 8, dan zone penambahan damage mengirim 8 orang ya. Lah, 8 orang ini dipilih dari mana? 8 orang ini dipilih dari 3 kriteria ya. Yang pertama, satu yang bisa masuk ke final, orang yang pertama kali mencapai 2000 poin terlebih dahulu. Kedua, orang yang menang 100 kali pertandingan dahulu. Jadi ini 2 poin ini yang bisa digunakan F2P atau pemain gratisan atau low spender untuk masuk bersaing ke final. Jika teman-teman mengincar peringkat 1 sampai 6 untuk masuk ke promosi final tiap minggunya, teman-teman akan kesulitan. Jadi kesempatan F2P hanya di 2 ini ya, kemungkinan besar. Yang paling masuk akal perhitungannya. Yang pertama, teman-teman harus menang 2000 poin dulu, mengumpulkan 2000 poin secepatnya, paling cepat di zona itu. Kemudian yang kedua, menang 100 kali pertandingan paling cepat. Jadi teman-teman lebih cepat menangkan 100 pertandingan, berarti teman-teman sudah mengunci 1 slot ke babak final. Untuk yang hadiah bisa teman-teman baca sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Hadiahnya capai target pencarian mingguan dan mengklaim battle coin, kumpulkan trofi untuk mengklaim hadiah yang diinginkan. Oke. Untuk peraturan Endless Battle Zone kurang lebih seperti itu ya. Besok ketika kita sudah memasuki fase battle atau matching atau fase final, akan diupdate lagi ya untuk Endless Battle Zone ini, info-info berikutnya. Atau ketika sudah berjalan, kita sudah bertemu dengan buff-buff atau zona baru atau musuh yang di dalamnya konsepnya seperti apa bertandingnya, kita akan kupas lebih dalam lagi. Untuk saat ini kurang lebih seperti itu yang bisa dibahas. Terima kasih yang sudah menonton. Stay safe di rumah aja dan bye-bye.